Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang seputaran tema dalam konteks merawat keharmonisan suami istri. Iya. Nah, ini penting ya, dan ini sebenarnya cakupannya luas sekali ya, dalam segala aspek ya, termasuk dalam koridor keharmonisan ya suami istri. Nah, dan banyak sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal ini. Nah, di pertamanya kita ingin mendapat pembatasan nih Pak Marjuki, ya, ruang lingkup merawat keharmonisan suami istri ini dalam koridor pengadilan agama sendiri. Oke, terima kasih ya. Tentu ini merupakan hulunya dari tupoksi kami. Muaranya adalah tentu kalau tidak harmonis kebanyakan akan bermuara kepada perceraian. Nah, tentu merawat ini adalah bagian dari upaya kita dan negara menjamin warganya supaya rumah tangganya harmonis. Nah, tentu saja hal ini perlu dilakukan oleh setiap orang yang ingin melakukan pernikahan. Maka perlu dirawat. Dirawat itu tentu saja banyak caranya. Iya, fasenya. Jadi fasenya sebelum nikah juga yang bersangkutan baik calon istri atau suami harus paham hak dan kewajibannya. Iya. Kemudian setelah menikah bagaimana merawat, mulai dari mungkin tahun pertama sampai punya anak, sampai usia lanjut, iya, sampai maut memisahkan kita. Nah, memang seperti iman juga harmonisan ini bisa bisa naik turun. Iya, betul sekali, betul. Pasang surut ya. Iya. Apalagi dalam kondisi era globalisasi, digitalisasi. Nah, banyak sekali godaannya. Iya. Mudah sekarang dulu ya. Tantangannya tidak terlalu berat. Tidak terlalu banyak juga. Karena dulu mungkin teknologi tidak seperti sekarang, kemudian juga tuntutan kehidupan. Dulu mungkin tidak semua orang bisa tiap hari ke Banjarmasin melihat keramaian. Jadi hanya yang dilihat cuma rumah, kebun. Apalagi kalau misalnya istri ibu rumah tangga ya, dulu kan identiknya dengan kasur, dapur, sumur. Putaran itu saja. Itu saja. Tidak ada mol-molan. Tapi dulu banyak yang adem-adem ya. Nah malah adem gitu ya, malah adem. Nah, maka dari itu ini juga bagian penting bagi generasi muda sekarang. Bagaimana sejenak menengok ke belakang. Kenapa orang tua dulu kehidupannya harmonis sampai tua? Banyak anak ya. Iya, banyak anak lagi. Iya, betul. Pengalaman pribadi, saya berupaya untuk selalu jatuh cinta setiap hari kepada istri. Oh, begitu. Iya. Itu harus dilakukan supaya tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Saat kita tidak mood, istri yang mood. Saat kita lagi tidak happy, istri yang happy. Jadi saling menutup. Biasanya ada gangguan pihak-pihak di luar ya. Itu tadi, makanya itu banyak godaan-godaan, hal-hal yang bisa membuat keharmonisan suami istri ini bisa terganggu ya, baik secara internal maupun eksternal. Betul. Jadi di sini kalau boleh saya coba bagi 3 fase bagi pasangan suami istri. Fase pertama itu sebelum nikah. Pranikah ya. Dia harus alim. Maksud di sini bukan alim dengan pengetahuan agama, tapi dia harus paham bagaimana hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Hak kewajiban seorang istri. Itu dipelajari, ditanya. Betul. Iya, ditanya. Mungkin perlu sebenarnya juga masuk dalam mata pelajaran di sekolah lanjut tingkat atas, atau di perkuliahan, bagaimana hak dan kewajiban sebagai calon suami atau istri. Betul. Jangan sampai hanya istilahnya dengan cinta doang gitu ya. Nah, apalagi cinta remaja ya. Betul. Jangan sampai cinta monyet gitu ya. Cinta buta. Nah, itu fase pertama. Kemudian setelah fase kedua adalah setelah pernikahan.
Ya, yang namanya iman juga naik turun, harmonis juga naik turun. Mungkin 1 bulan, 1 tahun pertama belum masih kelihatan belum aslinya. kelihatan, Iya. ya. 2 tahun kelihatan Ya, sedikit. Udah mulai nih. Iya, Iya. sudah apalagi sudah punya anak. Iya, udah mulai Iya. yang kemarin waktu tidur pegangan tangan Ya. gitu ya. Ya, bahkan tidak ingin terpisahkan waktu tidur pun gitu ya. Iya. Kemudian ya, kita ini kan laki-laki kan biasanya terpesona dengan pandangan mata. Kalau perempuan Iya, dengan suara. Ya. Oh, begitu. Jadi kalau sudah punya gawat anak, nih suara penyiar berarti. kalau sudah punya anak, Iya, ya iya. kan sudah punya anak, mungkin banyak pasangan istri Yang itu berubah. yang tidak bisa menjaga penampilan. Iya, berubah diri ya, berubah mood juga Ya. karena kan ada anak nih yang lagi ngerepotin Ya. gitu. Iya. Jadi nggak sempat solek ya. Padahal Sering emosi. sebenarnya Iya. kalau suami pulang kerja itu sebenarnya ada kewajiban bagi istri untuk berdandan untuk menyambut suami. Iya. Jadi dia tidak akan melihat kepada rumput tetangga yang lebih hijau. Selimut tetangga ya. Iya, sekalinya rumput tetangga yang hijau itu adalah rumput plastik. Nah, kemudian fase ketiga yang terakhir adalah fase tua ini ya. Iya. Yang sudah mungkin menginjak usia 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, ini juga perlu dipupuk ya. Karena pernah ada kasus bagi istri yang sudah berusia lanjut, dia tidak apa-apa ya. Suami datang kerja, disediakan makan, minuman, kemudian tidur tidak sekamar. Istri di depan TV tidur, suami di kamar. Enak doang suaminya. Iya. Iya. Ya alasan mungkin karena pals segala macam lah. Akhirnya suami mengadu ke pengadilan. Oh, bisa ranjang. Iya. Dan ditanya pada saat itu ditanya istri, kenapa kok tidak seranjang lagi, sekamar lagi? Katanya bapaknya diam aja, nggak ada pernah ngomel, nggak pernah ada Padahal suami dalam usia tua juga perlu juga ditemani. Iya, bagaimanapun juga kan meskipun usia tua tapi tetap perlu perhatian. Iya. Iya, perlu orang-orang yang bisa memberikan support, dukungan gitu ya, dukungan. Iya. Betul. Nah, itu yang mungkin kita batasi dalam diskusi kita pada hari ini. Berarti kita ruang lingkupnya dari pengadilan agama pada fase pertama dan fase kedua ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, fase pertama dan fase kedua. Nah, pada saat sebelum menikah ya, pada saat pranikah, kita kan di pengadilan agama ada penasehatan perkawinan. Iya. Nah, sejauh mana Pak penasehatan perkawinan ini dapat mencapai kebutuhan informasi, kebutuhan pengetahuan dari pasangan. Ya, ini kita belum komunikasi lebih intensif dengan satker lain, terutama kawan-kawan dari KUA, karena mereka adalah yang mengeksekusi pernikahan ini. Dulu saya pernah mendengar ada penyuluhan, penasehatan. Itu mungkin calon ini berbulan-bulan dulu baru masuk ke pernikahan. Ada pelatih, ada kursus. Nah, maksud terus seperti itu. Misalnya ada semacam pembelajaran, pembekalan ya. Jadi selama beberapa hari sehingga materi-materi itu memang materi-materi nanti yang akan ditemuinya pada saat dia menikah nanti. Nampaknya sekarang mungkin nih mohon dikoreksi juga bagi kawan-kawan KUA atau yang lain. Nampaknya sekarang mungkin tidak ada lagi. Nah, itu dia ya. Iya. Dan pada saat akad nikah di situ ada kan nasihat perkawinan. Yang paling cuma 15 menit, 30 menit. Itu pun tidak semua mendengar. Bahkan pasangan yang mau nikah mereka acuh tak acuh. Karena sudah bucin ya. Iya. Pengen cepet-cepet aja gitu. Iya. Pada saat itu pengen cepet-cepet gitu ya. Iya. Itu kadang yang minim saat bikin minim. Itu. Ya, ini yang kita harapkan ya, mudah-mudahan ini ke depannya nih ya pengadilan melalui pengadilan agama dapat mengembalikan kembali Pak yang penasehatan perkawinan itu adanya semacam pembekalan. Nih misalnya nih bulan ini yang sudah mendaftar hendak menikah ini ada berapa pasang. Nah, jadi dalam bulan ini dikumpulkan gitu ya. Ada program kelasnya ya. Iya, ada program kelasnya. Nah, jadi mereka ini diberikan
arahan-arahan, betul pembekalan-pembekalan. Nanti kalau kawin, kalau sudah menikah, kalau sudah berumah tangga, tidak bisa hanya bermodalkan cinta. Kalau dengan hanya cinta kita akan lapar. Siapa tahu setelah ada program, setelah mendengarkan program kelas Bu ya, mungkin ya kita tunda dulu aja nih. Kan kayaknya kita nih, ternyata kita belum siap begitu kan. Betul. Karena banyak faktor nanti yang harus dipersiapkan di dalam pernikahan, ya ekonomi, kemudian kesiapan fisik, kesiapan mental juga, ya dan seperti itu. Nah, ini ilustrasinya ya. Dulu mungkin juga Ibu juga pernah mengalaminya pada saat mau menikah dulu. Dulu kan sama tuan guru dulu ya, diberikan nasihat sama penghulunya yang juga tuan guru diberikan nasihat, dipadahi hak dan kewajiban. Setelah akad nikah, setelah walimatul urus, sama orang tua, ini saya dulu diminta supaya keliling ke rumah saudara orang tua. Betul. Iya. Meminta restu, minta nasihat, keberkahan. Iya. Jadi pada saat kita keliling dengan keluarga, diberikan nasihat, diberikan pepada, ada juga yang memberikan amplop, memberikan beras, memberikan piring, sendok, ada seperti itu karena kita itu baru dulu. Tapi tampaknya sekarang sudah menghilang, sudah tradisi itu begitu ya. Pengantin ketika sudah menikah pengen cepat-cepat berduaan saja begitu. Jadi nah, ada yang keprihatinannya, mungkin ini juga entah perlu jadi pelajaran bagi kita semua dan perlu ini bahwa ada salah satu juga perkara yang masuk ke pengadilan agama. Pagi nikah, malam tidak kumpul. Alasan suaminya bahwa dia kerja di tempat lain, hanya izin hari itu diberikan izin. Jadi setelah menikah pada siang hari, sorenya langsung balik ke tempat kerja. Ya. Nah, itu juga terjadi. Jadi ini bagi yang menentukan kewenangan membuat keputusan atau kebijakan. Kalau ada anak buah yang nikah, berikanlah ruang waktu yang cukup untuk paling mereka. Tidak 3 hari begitu ya. Dengan seminggu, keluarganya, dengan ininya supaya mereka bisa mendalami. Iya, paling tidak dia kan bisa melaksanakan kewajiban awalnya. Betul. Kewajiban awal. Hanya memulai kan sudah mulai. Sama aja Jer. Ini kan kawin belum kawin. Makanya pada akhirnya akan menimbulkan penafsiran nanti penafsiran bukan hanya oleh pasangan tetapi juga oleh keluarga. Karena sejatinya kita menikah ini kan bukan hanya kita berdua yang menikah begitu kan ya. Tetapi kan kita juga akan merangkum keluarga kita. Menjaga hubungan silaturahim. Itu dulu yang juga tidak berkeluarga, tidak ada hubungan keluarga, tapi karena pernikahan jadi besanan. Betul. Nah, itu penting juga nih kita himbau dalam kesempatan ini kepada seluruh lintas terkait begitu ya. Ketika ada anggota SKPD-nya ya yang akan menikah maka berikanlah kebijakan untuk memberikan waktu libur untuk memberikan izin atau cuti begitu ya dalam rangka pernikahannya tersebut sehingga dia benar-benar dapat melaksanakan kewajibannya ya kalau mungkin bisa dilihat kalau misalnya hamil cuti bersalin sekian bulan tentu juga nikah juga harus diberi ruang diberi ruangnya tadi paling tidak misalnya ada izin 3 hari atau cuti 1 minggu ya. Nah, paling tidak agar dalam hal ini kan dia dapat menyelesaikan kewajibannya tadi kewajiban awal persiapan sebelum nikah gitu ya. Masa istilahnya kan yang mau nikah nih nggak ada nih yang ngurus-ngurus ini pada orang-orang semua gitu kan ya. Nah, jadi kita perlu juga memperhatikan tradisi-tradisi dari masyarakat kita begitu ya. Bukan berarti istilahnya kita bisa kalau sistem sekarang kan kayaknya diserahkan ke EO gitu jadi biar kita tidak ada tetap kita harus hadir. Membandingkan dengan adat istiadat lama yang dulu dengan sekarang mungkin sangat jauh berbeda karena beda zaman, sekarang mungkin zamannya teknologi ya. Tetapi tentu tantangannya juga sekarang lebih berat ya. Dan tentu yang paling banyak adalah masalah ekonomi. Makanya hubungan ekonomi dengan keharmonisan rumah tangga erat kaitannya itu. Sangat menentukan berada di peringkat pertama tuh ya. Seperti yang Ibu bilang, jangan hanya cinta.
Iya. Ya. Itu juga dipikirkan secara matang-matang, bukan jangan nekat ya. Mau nikahnya aja. Iya, cinta yang buta apa biasanya ya, Iya. cinta yang buta sehingga tidak memikirkan lagi keperluan yang lainnya ya. Atau mungkin dalam hal begini ya. Ini yang prihatin kita bahwa kenapa tanah laut termasuk tertinggi kasus Angka perceraian. bukan kasus ini yang mohon dispensasi Oh iya, kawin. nikah di bawah umur ya. Iya. Ya mau tidak mau, suka tidak suka harus kita mengabulkan karena pada saat pemeriksaan ternyata calon istrinya sudah misalnya sudah hamil 3 bulan, 5 bulan, ya mau tidak mau segera dikabulkan karena menjaga statusnya ini dan menghindari darurat yang lebih besar. Maka dari itu tentu tantangan sekarang merawat keharmonisan rumah tangga ini juga peran orang tua menjaga anak-anaknya. Ya, jangan sampai dicoblos sebelum hari H pemilu. Ya, untuk menjaga ini. Ya, apalagi ini kan tahun-tahun politik nih. Iya, berkaitan ya. Ya, kaitannya. Jadi maka dari itu ini juga peran orang tua. Jangan dibiarkan anak terlalu lama sampai bermalam-malam ya di luar rumah ya dengan selain muhrimnya. Karena ini juga menjaga keberlangsungan masa depan anak-anak. Nah, kita juga prihatin dan ini juga kami berjuang tidak bisa sendirian, harus semuanya untuk bisa menjaga ini. Maka tips keharmonisan menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan ini juga dimulai dari peran orang tua dan keluarga, lingkungan menjaga. Jangan biarkan mereka itu berkonflik, berselisih paham, cekcok ya. Ya, kadang begini orang tua, itu kan rumah tangga mereka. Kami tidak bisa mencampuri terlalu jauh. Ya, tetap paling tidak diberikan nasihat. Iya. Dipanggil Selaku orang salah tua satunya. kan kita ibaratnya kalau dalam sebuah organisasi orang tua itu sebagai dewan penasehat, dewan pengawas dan dewan penasehat ya. Iya, meskipun artinya itu adalah rumah tangganya sendiri, tetapi mau tidak mau ya harus ada juga ikut campur dari ya para orang tua untuk memberikan. Karena orang tua kan sejatinya pengalamannya lebih banyak begitu ya, pemikirannya lebih panjang. Nah, itu yang perlu ditekankan juga. Ya, jadi bukan keinginan mencampuri ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana peran pengenalan agama? Kami sering ya kalau terjadi di situ misalnya kasusnya terjadi cekcok, perselisihan, pertengkaran ya, kemudian dipanggil saksinya, betul nggak melihat saksinya ini kadang dari orang sendiri, keluarga, bapaknya, ibunya, saudaranya, sepupunya yang jadi saksi. Jadi pada saat di akhir pertanyaan majelis hakim, apakah saudara pernah memberikan nasihat kepada mereka untuk bisa rukun? Pernah. Apakah saudara sanggup kami beri waktu untuk kembali merukunkan? Katanya sanggup. Kami tunda 1 minggu, 2 minggu untuk merukunkan. Itu kami membuka ruang supaya ada campur tangan keluarga untuk menjaga keretakan rumah tangga ini kembali harmonis. Nah, ini mungkin tidak banyak yang tahu di luar bagaimana kami sangat keras terhadap masalah ini. Keluarga itu harus menjaga. Kalau ada anak-anak yang baru nikah ini dijaga dari keretakan. Iya. Hanya karena masalah sepele misalnya, jangan dibiarkan. Jadi kalau kelihatan mereka tidak lagi kumpul satu rumah, ada apa? Ya, gitu ada ya. apa? Iya. Ditanya ada Iya, apa? cepat diambil keputusan begitu ya. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan berlama-lama. Ya. Ini biasanya berlama-lama misah ternyata sama-sama nyaman gitu kan misah. Nah, akhirnya bisa terjadi sekaligus gitu jadi perpisahan. Nah, artinya dalam hal ini ruang lingkup dari pengadilan agama tadi pada pranikah ya, kemudian pada saat nikah memberikan kalau ada percecokan memberikan ruang untuk mediasi ya Pak ya. Nah, mediasi. Ya, apakah juga ketika pasangan ini mau menikah ya, Caten ini
ada misalnya semacam literatur yang diberikan gitu kan, sebagai macam buku bacaan nih, hak istri, nih hak Pedoman, suami, ya ini kewajiban istri, ini kewajiban suami, ini loh hal-hal yang harus dilakukan pada saat kita nanti akan menikah. Ada Sebelum Pak, si punya. getaklik. Iya, ada misalnya Pak. Nah, iya. Ya sebenarnya catin ya calon pengantin Iya, ini catin, mereka mestinya ada referensi, ada Iya, literatur. nah itu yang saya maksud tadi ya. Pertama tadi harus adanya pembekalan. Iya. Nah, yang kedua tadi harus ada juga mereka punya literatur, ada pegangan gitu kan. Maklum ya, namanya juga kita pun mungkin para senior merasa dulu ketika kita memasuki kepada itu kan hidup dunia baru ya Pak ya. Dunia baru. Nah, masuk ke dunia baru, dunia perkawinan, pernikahan ya, dunia rumah tangga, kita juga kadang-kadang bingung ya. Kita berada kayak seperti berada di sebagai sebuah hutan belantara begitu ya. Ini kita nih mau kemana gitu kan. Dari mana mulainya? Nah, kalau ketika ada media, ada literatur, ada panduan. iya, mereka kan bisa membaca, bisa belajar dari situ begitu. Nah, yang seperti ibu itu sekarang ini mungkin tidak ada lagi. Nah, lalu pengadilan agama sendiri dalam hal ini Pak, karena kita mengevaluasi ya Pak, begitu tingginya angka perceraian, kemudian juga begitu tingginya angka pernikahan di bawah usia ya, dispensasi. Nah, dengan dasar-dasar itu, nah apakah kedepannya nih kita dapat misalnya kembali mengembalikan ya program-program ini begitu? Betul. Tentu ini menjadi PR yang ke depan harus segera, tidak hanya bagi kami, tapi bagi kami khususnya, bahwa beberapa ruang dalam persoalan persidangan ini seperti ada ruang mediasi, waktu mediasi, waktu penasehatan ditunda sekian hari untuk masing-masing berpikir. Tentu di situ juga ada perintah dari majelis hakim kepada yang bersangkutan untuk bisa bertanya, bisa membaca, bisa meminta kepenasihatan kepada pihak lain. Nah, tapi kami hanya sebatas memberikan saran terhadap literatur ini. Mungkin ini juga masukan bagi kami. Kami akan mungkin ke depan akan kami buat banyak lebih seperti booklet. Iya, buku, nah itu. Apalagi misalnya kayak poster Pak ya, yang bisa ditempel di rumah gitu kan. Jadi setiap hari ini pasangan ini melihat begitu kan. Nah, ya kita buatlah misalnya semacam kayak edukasi yang lebih menarik seperti itu. Nah, ini mungkin juga masukan bagi kami. Tentu setelah misalnya seperti kasus dispensasi kawin, kami kabulkan. Jadi dia selain setelah mendapatkan penetapan dikabulkan, dia juga mendapatkan buklet, buku atau poster yang bisa ditempel di rumah tangganya. Itu. Terima kasih jadi banyak. Setiap hari dia bisa melihat, seperti itu. Nah, karena bagaimanapun juga kan para ya seperti saya sampaikan tadi, para pengantin baru ini ya seperti mereka berada di dunia yang baru, mereka bingung ya. Apalagi kalau mereka itu berada di usia yang belum usianya menikah ya, belum usia dewasa begitu, terkategori belum usia dewasa. Jadi agak bingung. Nah, dengan adanya bantuan dari literatur yang mengedukasi ini kan sedikit banyaknya akan sangat-sangat membantu begitu ya. Kita menyesuaikan dengan kondisi zaman ya, sehingga kita buat juga literatur ini semenarik mungkin. Nah, lalu Pak, kalau pas yang ketiga kan itu ranahnya dari banyak pihak ya, dari banyak pihak. Nah, kemudian apa sih yang harus diperhatikan nih Pak, kalau menurut evaluasi, menurut teorinya, menurut agama begitu ya, apa sih yang harus diperhatikan untuk menjaga keharmonisan dari rumah tangga itu sendiri? Nah, peran agama sangat penting. Ya, peran agama sangat penting. Terutama kita beragama Islam, tentu tidak hanya sekedar Islam di KTP saja, tapi juga harus dipelajari dan diamalkan. Ya, sekarang ini zaman teknologi, kita bisa belajar agama lewat smartphone masing-masing. Tetapi seyogianya juga harus punya guru supaya ada wasilah, supaya ada perantara. Betul. Jadi jangan belajar dengan internet aja ya, karena ada pihak-pihak yang akan menyesatkan. Yang minim agama masuk kepada ajaran agama yang mengajari tentang kekerasan, tentang intoleran, kemudian ya ini bahaya. Maka dari itu peragama sangat penting. Bagaimana seperti sikap-sikap tawadu, sikap-sikap yang menahan diri, sabar ya. Kemudian
melaksanakan kewajiban masing-masing ya. Tidak terlalu banyak memandang ke atas ya. Tidak terlalu banyak lihat menuntut kemampuan istri sekian. Jangan kemampuan paksa. suami sekian. Jangan pakai, jangan melihat punya orang. Iya. Ya, misalnya penghasilan suami sekian. Jangan seperti tetangga yang lebih besar. Ini kadang melampaui dari ekspektasi ya. Jadi banyak nafsunya daripada konsumtif ya. Kemudian juga suami juga menuntut istri begini-begini. Sementara mungkin istri juga ada punya kekurangan. Makanya itu biasanya yang biasanya terjadi adanya stroke di usia muda ya. Nah, karena tidak seimbang antara stroke pendapatan dan stroke pengeluaran. Berujung berimbas stroke fisik ya. Iya, seperti itu. Beliau ini pengalaman sekali. Iya. Nah, lalu Pak, selain daripada agama, nih hal yang kedua nih juga yang harus diperhatikan. Ya, tentu yang kedua selain agama juga faktor budaya, lingkungan ya. Jadi kalau ternyata suatu pasangan yang baru melaksanakan menjalani hidup baru, tinggal berpisah dengan orang tua, ini misalnya tinggal di kos-kosan ya. Carilah kos-kosan yang mendukung syariah ya. rumah tangganya. Kosan syariah. Bedakan. Kalau ternyata di situ samping-sampingnya banyak yang dalam tanda kutip banyak pemabuk, banyak yang ini, pindahlah tempat yang bagus. Karena memang ada pepatah ya Pak ya, di mana kita berada maka kita akan mengikuti dari kondisi itu. Iya. Nah, misalnya kita berada di dalam berkumpul dengan kambing misalnya, maka kita akan jadi kambing. Betul. Nah, itu juga ya. Sangat Itu akan membentuk kondisi lingkungan, betul. Membentuk karakter rumah tangga, lingkungan. Jadi lingkungan itu juga harus dipelajari, jangan sampai hanya sekedar wah itu ada yang murah tuh. Iya. Atau di sana enak karena dekat, tapi ternyata lingkungannya kurang bagus. Murah ya. Iya. Kan kunci. Lingkungan ini juga mungkin termasuk ya Pak ya, lingkungan keluarga ya. Lingkungan keluarga, kalaupun misalnya kita berada di lingkungan keluarga ya, yang tentu mungkin ada keluarga hal-hal yang mungkin keluarga terlalu banyak ikut campur atau keluarga kita merasa ini keluarga orang berada semuanya, kita kan baru-baru menikah nih istilahnya kan ya, berada di lingkungan keluarga yang serba ada kan, artinya nanti akan silaumen begitu ya. Nah. Dan yang ketiga lagi adalah ini juga menjadi perhatian kita semua dan menjadi keprihatinan. Sekarang ini antara suami dan istri beda dunia. Dunia beda. Dunia nyata atau Suaminya dunia maya dengan gitu? pekerjaannya, dengan kawan-kawannya, dengan medsosnya. Istri juga dengan pekerjaannya, dengan kawan-kawan, dengan medsosnya. Dengan kesibukan masing-masing. Jadi malam itu hanya tidur belaka, tidak ada komunikasi. Jadi ini apa nih poinnya nih? Poinnya komunikasi adalah tentu dunia ini jangan masing-masing digabung. Jadi lebih intens kita komunikasi match dengan istri, dengan keluarga, lebih banyak porsinya daripada dengan yang lain. Karena ini juga menutup dari kecurigaan satu sama lain. Kalau kita sering berkomunikasi dengan orang lain dibandingkan dengan istri dan keluarga, ini saya pikir akan menjadi salah satu pemicu untuk membuat perselisihan. Artinya nih kalau kita simpulkan berarti hal yang ketiga adalah adanya saling perhatian dan pengertian. Betul. Seperti lagu tuh Bu ya. Cinta nggak akan cukup. Tapi waktu dan perhatian diperlukan. Nah, itu orang band soalnya. Ada lagunya. Jadi kami pernah menemui beberapa perkara dalam persidangan pada saat kita menggali keterangan dari para pihak, ternyata ini juga menjadi faktor yang besar memicu terjadinya perselisihan. Bilang istrinya dia ada dituduh suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Pada saat suaminya datang juga kita periksa, betul enggak selingkuh? Tidak Pak, katanya. Saya cuma berteman. Tapi TTM. Teman lama. Teman lama. Dengan kawan-kawan katanya. Reuni. Nah, maka dari itu begini. Ini juga perlu perhatian bagi para pasangan yang baru menikah.
kalau sudah masuk dunia baru, Mm-mm. seyogianya Mengurangi. dibatasi. Tidak lagi mungkin sampai larut malam. ya. Tidak lagi secara intens Ya. setiap hari ya berteman. Seperti Ibu bilang tadi kan dunia baru. Iya betul. heeh. Ini pada sudah nikah masih dengan teman-temannya berkawan. Iya, Istri di rumah sendiri. Iya. Jangan-jangan nanti CLBK gitu ya. Nah, gitu. Jadi ya Iya. kalau ada pertemuan-pertemuan atau apa dengan kawan-kawan itu dikurangi. Iya, Karena iya. kita sudah punya pasangan. Iya, kalaupun misalnya harus bertemu juga, misalnya kayak menghadiri reunian atau Iya. apa, bawalah pasangan. Iya, betul. Iya. Diajak. Sekalian memperkenalkan diri. Perkenalkan, ini loh pasangan saya Ya. gitu kan. Kenapa malu harus bawa pasangan? Iya. Kemarin milih itu kok malu diperkenalkan begitu kan ya. Nah, iya. Kan udah milih ya. Iya, udah milih. Ngapain malu? Ngapain Gitu. malu? Nah, seperti itu ya harusnya. Nah, ini juga perlu dipelajari ya oleh Iya. pasangan-pasangan kita ya, para pengantin atau para suami istri yang mungkin baru ya memasuki di perhelatan rumah tangga begitu ya. Iya. Nah, tidak hanya artinya sebenarnya rumah tangga ini tidak seindah yang kita bayangkan begitu ya. Dari awal kan kita membayangkannya karena kita saling mencinta begitu ya. Iya, itu akan indah begitu. Tapi dalam fase perjalanannya akan banyak sekali kerikil-kerikil tajam yang Jadi, akan menghalangi. Begini juga yang perlu kita pikirkan bersama-sama, kita pikirkan, kita teliti bahwa dari anak-anak, remaja, dewasa, mungkin dengan orang tua kita mungkin sampai umur 20 tahun lah dengan orang tua berkumpul. Iya. Tapi dengan istri bisa puluhan tahun. Iya, saya aja sudah hampir 40. Iya. Nah, itu. Jadi lebih banyak komunikasi, interaksi dengan istri daripada sebelum dengan orang tua. Orang tua kan mungkin pada satu usia anak-anak, remaja, dewasa, ya. Tapi kalau sudah berumah tangga, maka sampai tua sampai 50 tahun. Nah, merawat ini, kalau ini penting. Maka dari itu ini juga menjadi perhatian bagi para pasangan bahwa jangan dipandang remeh pasangannya masing-masing. Iya. Ya, jangan diabaikan, jangan dianggap ringan. Ya, karena sedikit banyak pun akan menimbulkan konflik, perselisihan. Paling tidak mungkin sampai sehari kada betakuran misalnya kan. Iya. Ya, sebenarnya dalam poin yang ketiga ini cukup luas ya pembahasannya. Nah, adanya saling perhatian dan pengertian. Ya, pengertian dalam segala hal, ya perhatian dalam segala hal juga ya antara suami dan istri. Ya, bukan hanya kewajiban istri untuk memperhatikan suami, tapi juga suami juga harus memberikan perhatian kepada istrinya begitu ya. Jangan hanya meminta begitu kan. Kita di dalam sebuah keluarga dari pasangan suami istri harus adanya take and give yang seimbang gitu ya. Jangan hanya menuntut nih ke istri ya. Nah, seperti itu juga yang perlu juga diperhatikan. Jadi di dalam Al-Qur'an pun juga diberikan sejarah jelas ya bagaimana sebuah ayat yang menyatakan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Engkau adalah pakaian mereka. Dan mereka adalah pakaian kamu. Jadi istri itu adalah pakaiannya suami. Suami juga pakaian istri. Iya. Jadi bagaimana performan istri itu menunjukkan juga bagaimana suaminya. Iya. Nah, Dan sebaliknya. Jadi di situ ada hikmahnya, ada poinnya bahwa yang namanya pakaian kalau ada kekurangan maka suamilah yang menutupinya atau sebaliknya. Saling menutupi ya kekurangan masing-masing. Ya, kemudian saling memaksimalkan kelebihan masing-masing. Karena manusia kan diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya begitu ya. Iya. Dan yang paling penting juga adalah kalau ada masalah, ada aib dalam suami istri, jangan pertama dengan orang lain diceritakan, tapi komunikasikan dengan istri. Komunikasikan berdua dulu. Dulu. Iya. Misalnya ada permasalahan istri, maka suami harus curhat ya. Komunikasikan gitu ya kepada istri. Jadi hati-hati. Sama juga begitu ya Pak ya, kalau ada tangga. permasalahan suami misalnya ya harus dikomunikasikan ya. Harus ada komunikasi yang baik ya antara suami dan istri, antara pasangan ini begitu. Makanya dari itu kalau mengawalinya dengan baik,
tentu juga menjalani juga dengan baik. Ya, Berharapnya sampai seperti akhir. itu Ya. ya. Ini ada yang mengawalinya dengan baik memang ya, tapi di pertengahannya ya ternyata agak meretak sampai pada akhirnya di fase ketiga tua tidak menua bersama. Iya. Nah, makanya ada yang pertanyaan, Pak katanya, ini yang istrinya ya, waktu nikah bagus-bagus saja, Iya, tapi sudah baru aslinya kelihatan. Nah, artinya kan Jadi mengawalinya dengan baik gitu kan. Jadi ya. begini, kita balik, tidak semua suami itu sempurna. Tidak semua istri juga sempurna. Ya, maka ibu kalau itu aslinya, itu kekurangan dia. Iya. Maka dari itu, tutupilah kekurangannya. Saling menutup. Tutupi. Iya, betul. Jangan ditinggalkan, jangan dibiarkan. Kalau masih dalam hal-hal yang wajar. Tapi kalau memang parah ya mungkin dalam tanda kutip tidak bisa lagi. Tapi kalau misalnya aslinya itu mungkin kalau dulu waktu nikah itu rajin, pas sudah jalan poler misalnya kan, aslinya poler aja. Iya. Nah itu kan masih bisa ditutupi, masih bisa dijaga kekurangannya. Maka dari itu bagi siapa pasangan, apakah suami atau istri, kalau sudah jalan kelihatan aslinya. Dalam tanda kutip aslinya masih bisa dalam hal wajar, itu adalah kekurangan dia, terimalah kekurangannya, ya, karena kita tidak bisa sepenuhnya menerima dengan kesempurnaan yang seperti yang kita inginkan, Maka dari itu tutupi kekurangan itu dengan saling menjaga, dengan komunikasi, ya. Ada apa yang bisa dibantu dalam hal ini? Iya. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kekurangan ya daripada pasangan kita seperti itu. Bukan hanya istri tapi juga suami ya. Kedua pasangan ini ya yang memang harus berupaya sendiri begitu Pak ya untuk saling memberikan yang terbaik. Betul. Ya saling menutupi kekurangan, menyempurnakan ya segala kekurangan. Dan karena di curhat tadi juga harus mungkin ada pembatasan juga ya. Karena mungkin sebagai makhluk sosial kan pasti kita yang namanya ingin curhat kepada orang lain. Jadi mungkin harus bijak dalam memilih curhat ini Pak Marzuki ya. Iya. Nah, karena saya pernah ada pengalaman nih ya, minta curhat sama teman malah menambah runcing keadaan. Iya, betul. Maka dari itu sebelum kita keluarkan, pikirkan dulu dampaknya apa. Iya. Kalau dampaknya itu ternyata membuat baik semuanya, silakan. Tetapi kalau tidak memperuncing masalah, tidak usah. Oke, Pak Marzuki, apakah di pengadilan agama atau di KUA itu disediakan misalnya bukan hanya penasehatan pada saat sebelum perkawinan, tetapi penasehatan atau konsultasi perkawinan pada saat-saat pasangan itu sudah menjalani perkawinannya? Ya, tentu di dalam saya pernah komunikasi dengan kawan di KUA, di sana juga ada layanan untuk konsultasi pernikahan ya. Tentu kalau ada persoalan percecokan, perselisihan, pertengkaran, sebelum masuk ke pengadilan tentu ada komunikasi dulu. Seperti terjadi di kawan-kawan anggota TNI Polri ya, sebelum masuk ke pengadilan agama, mereka di kesatuannya dipanggil kedua-duanya, dinasihati. Nah, tapi untuk masyarakat umum tentu penasihatnya adalah di KUA. Iya, Pak, maksud saya seperti ini, Pak. Bukan hanya mereka akan mendekati kepada masa perceraian, tetapi pada saat-saat rumah tangga itu berjalan, nah lalu ada misalnya ketidakharmonisan, ya tadi misalnya pas kelihatan nih aslinya aslinya pengoler, macam-macam, pemarah ternyata begitu ya. Nah, pada saat-saat terjadi persoalan seperti ini, apakah pasangan bisa meminta konsultasi, konseling kepada pihak pengadilan agama atau kepada KUA? Ini tidak mendekati perceraian, Pak, hanya ada persoalan-persoalan di rumah tangga. Ya, memang ada banyak yang datang ke kami, katanya dia tidak mengajukan perceraian, hanya konsultasi saja. Kami terima, kami buka, kami layani. Tetapi kami pikir juga karena ini pasangan, tentu tidak elok hanya kita mendengar dari sisi pihak satunya saja. Kita minta juga datang berdua. Kalau tidak bisa berdua, di lain waktu terpisah. Jadi kita bisa memberikan penasihatan yang lebih jernih. Apa problemnya? Kita cari benang merahnya untuk bisa titik ketemu, supaya menjaga kembali supaya bisa harmonis lagi. Oke. Artinya poin keempatnya ini adalah berkonsultasi kepada pihak yang dianggap kompeten ya jika ada permasalahan. Oke.
Baik. Nah, artinya dalam beberapa poin yang sudah kita bahas ini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk merawat keharmonisan ya, keharmonisan suami istri ini sekiranya mungkin dapatlah paling tidak mengurangi adanya perselisihan ya adanya perselisihan iya. Karena kita menginginkan bahwa kalau keluarga itu sehat, harmonis, tentu berbagai macam kebijakan atau pembangunan daerah ini akan bisa ditopang dengan baik. Iya, betul. Ya. Jadi perekonomiannya akan baik karena kehidupan rumah tangganya juga baik dari awal itu. Maka kita semua pemerintah akan sia-sia menjalankan semua program, ternyata banyak keluarga kita yang tidak harmonis gitu ya. Iya, betul sekali. Dan keharmonisan sebuah keluarga ini juga sangat menentukan kepada keberlangsungan pembangunan yang akan datang. Karena di dalam keluarga itu mencetak generasi-generasi penerus bangsa begitu ya. Bagaimana generasi penerus bangsa ini akan sehat, berkarakter dan berintak begitu ya kalau dicetak oleh keluarga yang penuh dengan problemanya begitu. Sumber daya kita itu tidak bukan dari sumber daya alam, tapi sumber daya kita adalah manusianya. Jadi keluarga yang kuat, harmonis, itu otomatis daerah akan kuat, pemerintah akan kuat, negara akan kuat. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau keluarganya tidak harmonis, rapuh, tidak akan jauh dari harapan. Bagaimana kita bisa mendapat masa depan yang akan gemilang yang akan datang. Jadi tujuan akhirnya adalah membentuk ketahanan ketahanan bangsa dan negara begitu. Betul. Seperti itu. Nah, kita berharap mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini nih dapat membuka wawasan pengetahuan khususnya bagi para pasangan yang mungkin di dalam kesehariannya sering menemukan permasalahan-permasalahan mungkin di dalam rumah tangganya. Sehingga kita berharap ketika ditemukan permasalahan kita jangan boro-boro langsung panik ya. Langsung mengadu begitu, langsung ke pengadilan begitu ya. Nah, tapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Jangan langsung dilaporkan ketika terjadi KDRT misalnya merasa ini di KDRT gitu kan, langsung melapor. Nah, ternyata kan jauh dari lubuk hati kita yang paling dalam, ternyata kita masih mencintai orang yang kita laporkan itu. Nah, akhirnya kan sudah terekspos, sudah berurusan dengan pihak yang lain. Nah, akhirnya seperti itu ya. Jadi artinya dalam rangka merawat keharmonisan rumah tangga ini penting sekali ya, melaluinya. Dan ini sebenarnya ya kalau kita dapat mendalami berbagai halangan dan rintangan di dalam rumah tangga itu, sebenarnya itu adalah membuat keluarga kita itu akan semakin kuat karena masing-masing kita itu akan semakin dewasa, akan semakin bijaksana pengalaman ini sekaligus curhat kayaknya ya. Banyak makan uyah garam. Nah, itu dia sudah uyah garam pulang banyak makan uyah jar karena bari iwakter tapi ada jadilah uyah makan dicapan. Baik, para pendengar setia Radio Tuntu Mana FM dimanapun Anda berada, itu tadi ya bincang-bincang kita dalam rangka merawat keharmonisan suami istri dalam ruang lingkup pengadilan agama ya. Kalau yang lainnya tentu akan banyak sekali dan akan luas sekali dan juga tidak dapat di-handle oleh satu SKPD atau satu lembaga, tetapi harus ada kerjasama dari banyak sekali lembaga dan SKPD yang terkait. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan pencerahan ya bagi keluarga semuanya ya, pasangan suami istri ya, sehingga dapat lebih mengeratkan ya hubungan rumah tangga, dapat lebih memberikan keharmonisan ya. Kalau harmonis itu Pak, kalau kepanjangannya tuh harum dan manis. Nyaman didengar. Nah kayak apa yang harum dan manis? Seperti itu ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita akan lebih dapat menekan angka perceraian ya Pak, khususnya di Kabupaten Tanah Laut tercinta ini, dan kita akan dapat membangun keutuhan dan ketahanan ya Kabupaten Tanah Laut ya, khususnya yang berasal dari ketahanan keluarga. Oke, baik. Terima kasih Pak Marjuki atas bincang-bincang kita di pagi hari ini. Mungkin ada statement closing nih Pak? Ya, yang terakhir bahwa yang bagi para pihak yang ingin menikah tentu dipelajari dulu bagaimana hak dan kewajibannya.
Kemudian yang kedua adalah pihak keluarga juga harus menjaga. Jangan dibiarkan sebuah rumah tangga itu mengalami keretakan. Oke. Yang ketiga juga bagaimana lingkungan membentuk karakter. Cari lingkungan yang bagus, yang baik, yang bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Iya. Dan kemudian yang namanya harmonis ini naik turun. Tentu satu sama lain harus saling menjaga supaya tetap harmonis. Satu tidak harmonis, satunya bisa harmonis. Saling menutupi Iya. sampai hingga akhir Iya, akhir hayat. iya, hanya mau memisahkan kita. Iya. Iya, seperti itu. Berharapnya seperti itu ya, kita menikah satu kali seumur hidup ya, kecuali maut memisahkan seperti itu. Nah, sehingga dapat benar-benar kita mendapatkan ketahanan dari keluarga ya, ketahanan yang juga akan menjadi modal dasar dari ketahanan bangsa dan negara ya, khususnya Kabupaten Tanah Laut tercinta.